Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini, memasuki dalam pokok pembahasan kaitan dengan masalah wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wal 'ishruna sifatan hiyal wujudu ila akhiri ma dzukira. Wal wujudu sifatun subutiyatun la tusifu bil wujudi wala bil adami. Dan bermula katanya musannif, dan bermula 20 nisbah sifat itu, bermula dianya itu wujud hingga kepada akhir barang yang telah disebutkan akan dianya barang. Dan bermula wujud itu sifat subutiyah yang tidak bersifat ianya sifat subutiyah dengan wujud, dan tidak bersifat ianya sifat subutiyah dengan adam. Nyo kameri berat becut, nyo siap-siap lah ju. Nyo berat tu. Nyo terpegah hawaikan lah ju. Jadi santai muntah. Di antara 20 buah sifat yang wajib bagi Allah, yang pertama wujud. Wujud itu termasuk kepada sifat subutiyah. Sifat subutiyah tidak bersifat dia itu dengan wujud, dan tidak bersifat dia itu dengan adam. Ketika dikatakan dengan sifat subutiyah, maka sifat subutiyah itu tidak berada pada makam sehingga benar-benar mewujud. Seandainya Allah membuka hijab dapat dilihat dengan mata telanjang sebagaimana sifat ma'ani, dan tidak pula dia turun kepada martabat terendah sehingga tidak ada sama sekali. Tapi sifat subutiyah itu berada di tengah-tengah antara mawjud dengan adam. Ini menurut pendapat yang mengatakan wujud itu termasuk bahagian daripada sifat. Sebahagian ulama ahli sunnah berpendapat bahawa wujud itu adalah sifat, tapi dia wujud itu termasuk kepada sifat subutiyah. Apa itu sifat subutiyah? Satu sifat yang berada di tengah-tengah antara wujud dengan adam. Artinya kena 100% bebit-bitna hana, kehana sama sekali 100% hana nyan pikon, nyan sifat subutiyah. Neduk ji ba tengah-tengah nyan sifat subuti ke. Kenapa wujud itu tidak bersifat dengan sifat wujud? Karena apabila wujud itu bersifat dengan sifat wujud, berarti sifat yang disifatkan dengan si wujud ini juga bersifat dengan wujud. Sifat itu pun akan bersifat kembali dengan wujud, maka akan terjadi tasalsul, han abih-abih wujud. Mustahil. Kenapa wujud itu tidak bersifat dengan adam? Dua yang bertentangan. Wujud bersifat dengan adam, nyo sama lagi tak pegah panjang imusifat dengan ed. Mustahil. Hai patih lakai tu. Trawa imusifat dengan dua. Kan hai patih trawa imusifat dengan dua. Maka karena wujud hana ibu sifat dengan wujud, benyai sifat dengan wujud, akan terjadi tasalsul. Wujud pula tidak bersifat dengan adam. Kalau bersifat dengan adam akan terjadi dua yang bertentangan.
maka menurut pendapat ulama yang mengatakan wujud itu termasuk kepada sifat, maka diletakkanlah wujud itu di tengah-tengah antara wujud dan adam. Artinya kena 100% sehingga deh takalon hantruk tingkatnya, kehana sama sekali nyan pikon. Maka ketika dikategorikan kepada sifat subutiyah, ada pada kharid, ada, artinya dalam kejadian itu pasti ada. Akan tetapi sekalipun ada, tidak dapat dilihat sebagaimana sifat ma'ani, bukan tidak ada sama sekali. Kenapa wujud itu dikategorikan kepada sifat subutiyah? Li'annaha min jumlatil ahwali indal qaili biha, karena bahwa sungguhnya wujud itu sebahagian daripada jumlah ahwal di sisi orang yang berpendapat dengannya ahwal, karena dikelompokkan wujud itu termasuk dalam bahagian sifat keadaan. Maka ketika dikatakan keadaan, ini warna dua. Sifat ahwal ada dua. Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal maknawiyah. Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal maknawiyah. Pat beda ahwal nafsiyah dengan ahwal maknawiyah. Ahwal nafsiyah subuti, ahwal maknawiyah i'tibari, nyokalom. Nya negala. Makanya siap-siap, kan lu pegahnya siap-siap. Ahwal nafsiyah subuti, artinya keadaan. Keadaan apa? Keadaan ada. Adanya sama keadaan lagi. Ada, tidak ada, nyen keadaan. Nya bukan ni le, nya bukan le. Nya hai. Ahwat telungkun naglah, nanyen keadaan. Sama lagi lunkun gelah yang putih juga keadaan. Makanya menyena ada itu keadaan nafsiyah, sedangkan gelah yang putih itu keadaan maknawiyah. Apa bedanya keadaan nafsiyah dengan keadaan maknawiyah? Kalau keadaan nafsiyah, dia itu subuti, lagi kita pegah menau na bakharid lam alam nyata, tetapi na tersebut hantruk kepada tingkat duh takalon, nyangekeun ahwal nafsiyah karena ji subuti. Sedangkan ahwal maknawiyah i'tibari. Bagaimana yang dimaksud dengan i'tibari? Ya, takun kena wilau ke nya moho. Wa hiyal halul wajibu lidzati ma damatid zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin, dan bermula dianya wujud itu hal yang wajib ianya hal bagi zat selama berkekalanlah zat yang tidak diilatkan dengan suatu ilat. Karena wujud itu dikelompokkan kepada sifat hal, maka sebahagian ulama mendefinisikan apa itu wujud. Wujud adalah satu keadaan, yang keadaan itu wajib bagi zat. Selama wajib bagi zat, selama zat itu masih kekal, maka terpaham hinan menyedat hanale kekal, wujud tersebut hanale wajib ke zat. Pakiban mufhum. Wajib tak kena kepada zat, menyedatnya bit-bit mentengnya, menyedatnya ke hanale, hana wajib tak kena, pucit wajib tak kena, hana. Karena keadaan nafsi dua boh, menyekonna hana, maka menyedat bit-bit mentengna yang wajib tak kena ke zatnya pena. Maka keadaan ada itu wajib bagi zat selama zat itu masih kekal. Apabila zat itu sudah tidak kekal, keadaan itu tidak wajib lagi bagi zat. Ketika zat sudah tidak kekal, yang wajib bagi zat bukan ada, tapi tidak ada.
maka keadaan ada wajib bagi zat selama zat itu benar-benar masih ada. Tak kena kepada sesuatu bila sesuatunya bit-bitna, menya sesuatunya hana tak kena sulit. Yang betul persit menya sesuatunya hana, yang betul tak kena hana. Maka tak kena kepada sesuatu selama sesuatunya bit-bitna. Maka selama sesuatunya mantengna, wajib ke sesuatunya tak sebut keadaanna. Zat Allah benar-benar ada. Karena zat Allah benar-benar ada, yang wajib disebutkan kepada zat Allah ada. Mu'ad ghaira mu'allalatin bi'illatin. Sifat hal tersebut tidak diilatkan dengan suatu ilat. Makna tidak diilatkan, tidak dilazimkan dengan sesuatu yang melaziminya. Maka hal nafsiyah berbeda dengan hal maknawiyah. Kalau hal maknawiyah dilazimkan dengan sesuatu yang melaziminya. Dikatakan Allah alimun karena melazimi ilmu berada pada zat Allah. Dikatakan zat Allah qadirun karena melazimi kudrah berdiri pada zat Allah. Pakon takun yang panjang dengan sebab kaiduk panjang ba'zat. Pakon takun yang trawa karena kaiduk sifat trawa ba'zat. Maka dengan melazimi oleh yang lain timbullah dirinya nyogekeun hal maknawiyah. Gara-gara kaiduk ilmu ba'zat gekeun teu aliman. Gara-gara kaiduk kudrah ba'zat gekeun teu qadiran. Sedangkan takun ke Allah wujud apakah disebabkan oleh yang lain? Tidak. Nyogekeun keadaan nafsiyah tidak dilazimkan oleh sesuatu yang lain. Pakon gepenan kepada hal maknawiyah sifat amrun i'tibari dikarenakan ketika kita mengatakan aliman ataupun qadiran, itu ibarat daripada mengatakan bahwa ilmu telah berdiri pada zat. Itu ibarat pengganti daripada mengatakan bahwa kudrah telah berdiri pada zat. Artinya watatakun alimon nyan bahasa singkat kegelantauan pegah bahwa ba'dat kaidu sifat ilmu. Bahasa singkat ke tanuk pegah ba'dat kaidu sifat ilmu memadaman teng takun alimon. Ke bahasa singkat tanuk pegah bahwa ba'dat kaidu kudrah. Ke bahasa singkat tanuk pegah ba'dat kaidu kalam mutakallimon. Ke bahasa singkat tanuk pegah ba'dat kaidu basar basirun dan sebagainya. Tetapi dang sifat ma'ani kudrah iradah ilmu dang sifat ma'ani ba'zat Allah nyan amrun i'tibari. Pakiban maksud amrun i'tibari na lam akai getanya wasagai kena lam kejadian baik tak pahami na kudrah gara-gara kaidu na qadiran gara-gara kaidu kudrah kaidang kudrah ba'dat Allah nyan dang kudrah ba'dat baik tak pahami lagi idang sifat putih batameh kon baik tak pahami lagi tudang lah wata meja kon amrun i'tibari lam pikiran getanyo sagai itrimong li akai bahwa kudrah kain ba'dat kan lengket ba'dat menyata pahami kudrah lengket ba'dat nyawa sesat karena dua yang berlengketan dapat dipisahkan
Lagi contoh lengket sifat putih dengan tameh je takrok putih nyan gada nyan lengket gekun. Sedangkan berdiri kudrah pada zat Allah bukan seperti berdiri cat pada dinding, hanjut krok, hanjut pinah. Menyejut tapi sahkan berarti Allah itu bukan lagi wahdaniyah, sudah bisa dipilah-pilah. Padahal Allah esa pada zat, esa pada si. Maka yang dimaksud dengan amrun i'tibari menganggap sifat berdiri pada zat Allah hanya pada perkiraan pikiran, bukan benar-benar wujud dalam kejadian. Kamu ho ka ahwal maknawiyah dilazimi oleh ma'ani, sedangkan ahwal nafsiyah tidak dilazimi oleh sesuatu apapun. Artinya ahwa tatakun qadirun nyan kegelantauan ne pegah ba'dat Allah bit kai dua kudrah. Ahwa tatakun alimun kegelantauan ne pegah ba'dat Allah bit kai dua sifat ilmu. Tapi dua sifat ilmu ba'dat kan lagi ne dua benda watah benda yang baik salah hantu. Jadi makna mu'allalatin bi'illatin bukan artinya mu'athirun ataupun memberi bekas, salah sid. Nya menyalahkan yang tak itikad murtad. Nya berdegah-degah halam. Na qadirun gara-gara ipulahili kudrah. Na muridun gara-gara ipulahili iradah, murtad. Bahkan murtad berarti ada bahagian sifat yang punya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang sudah sama seperti kemampuan Allah. Murtad, kamu tiba halam. Maka ketika ahwat na gepegah legure idang sifat kudrah ba'dat nyopi bek tabayang lagi adang cet bak benda. Lagi adang benda bak benda kan menan melainkan ludum mestina kan bit idang ahwataka na bit ba'dat sifat ma'ani, maka kezat yang ka idang sifat ma'ani gekun maknawiyah. Kezat yang ka idang sifat ma'ani gepenan maknawiyah. Maka beda amrun i'tibari ataupun ahwal i'tibari dengan ahwal subuti. Ahwal subuti ada tetapi tidak sampai kepada tingkat dapat dilihat, sedangkan ahwal i'tibari tidak ada pada kharid tetapi yang ada cuma pada zihin. Itrimong kena cuma lam pikiran, lam kejadian bit hana. Menyasubuti na lam kejadian tetapi hana teruk kepada tingkat duh takalon. Nampak? Kamu paham lah juga di kabir ya. Kamu paham kan? Maka yang wajib taknya tikut lagi tanya pakiban karena terjadi khilafiyah. Hana pun panjang tak reneng ngejoju. Bukau ke lah maju. Reneng. Fa akhraja bil hali al ma'ani wasalbiyah. Maka keluar dengan kata-kata hal oleh ma'ani dan salbiyah. Ma'ani itu bukan keadaan, sifat pada hakikat. Karena yang dimaksud dengan sifat sesuatu yang lebih daripada zat, itu sifat. Sesuatu yang lebih daripada zat itu sifat. Maka yang bit sifat yang cuma ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalab, nyan yang bibit sifat. Lagi contoh, menyatakan pegah dengan makhluk nya yang bit sifat bak tameh nyantah dengku, yang bit sifat panjang kreh nyan bibit sifat panjang dan kreh bibit sifat, karena kreh nyan sesuatu yang lebih daripada zat. Cuma yang konsifat tapi gegolong kepada sifat, di antaranya salbi konsifat dengku, tapi gepuruh kepada kelompok sifat. Bahkan gepuruh kepada kelompok sifat karena di konzat sesuatu yang konzat gepuruh ke sifat.
Man salbi putra teku, arti salbi menafikan sesuatu yang tidak layak. Yang arti salbi. Maka sifat salbi, sifat-sifat yang menolak sifat lain yang tidak layak pada zat. Menyebab contoh benda. Itamong lam bagian sifat salbi, nyo contoh hawai jo nyak moho. Mehai. Mehai sifat salbi tengku. Na iduk mehai bazat hana. Pakan kita sebut kepada zat mehai nyak mutulak murah. Yang na iduk batameh tengku panjang. Kerah yang sifat ma'ani. Maka ketika kaiduk kerah batameh takun ketameh yang kerah yang maknawiyah. Karena kaiduk sifat panjang batameh takun yang panjang yang sifat manawiyah. Man sifat salbi yang dah tengku mehai. Naiduk mehai batameh hana. Pakan kita pun sebut ke tameh mehai untuk nyak mutulak bahawa tamehnya akan murah. Begitulah perbandingan. Kidam itu tidak ada sama sekali. Artinya sifat kidam itu makdum hana. Tak gebuka hijab handu takalan. Kemudian baka itu tidak nampak, tidak mewujud. Adam hana deh dak gebuka hijab hana deh takalan baka. Man pakan cit gepu sebut kidam ke zat Allah untuk mutulak bahawa zat Allah kon kedudawana. Pakan cit gepu sebut baka ke zat Allah untuk nyak menolak bahawa zat Allah hana mati tapi sabi-sabina. Lagi tak pegah mana pakan gepu sebut mehai ke tameh untuk nyak mutulakmu murah padahal mehai hana hidup bata. Begitu pula kidam dan bakat tidak berada pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah cuma sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Kemudian waktu lifa fil wujudi hal huwa nafsu zatil mawjudi fala yakunu sifatan ala hadal qawli wa hadha madhhabu syaikhi Abi Hasan al-Ash'ari wa qad tasamaha syaikhu fi addihi sifatan li anna sifata zaidatun ala dzati la nafsat dzati wa wajhut tasamuhi annaka taqulu dzatullahi mawjudatun fatasifuha bil wujudi lafdhan wa qila huwa zaidun ala dzati fala tasamaha fi adihi sifatan. Dan diikhtilafkan pada wujud, adakah dianya itu diri zat mawjud ataupun bukan. Yang terjadi perbedaan pendapat ulama ahli sunnah, wujud itu sifat ataupun bukan. Karena maka tidak ada ianya sifat di atas ini kaul. Dan bermula ini itu madhab Syekh Abi Hasan al-Ash'ari. Menurut Abi Hasan al-Ash'ari, wujud itu bukan sifat, tapi wujud itu adalah zat. Ketika tak kenaglah dah nak yang ke diri gelah. Menurut Abu Hasan al-Ash'ari, wujud kan zat, tapi wujud itu adalah diri zat. Pakiban mufhum. Tadi dengar nyau kita nyau ahli sunnah ikut Abu Hasan al-Ash'ari. Wujud tak pegah sifat. Nyau Abu Hasan al-Ash'ari kagak pegah kam sifat lah kau. Menawa. Secara hakikat, menurut Abu Hasan al-Ash'ari, wujud itu bukan sifat, tapi wujud itu adalah zat. Cuma Abu Hasan al-Ash'ari mengelompokkan wujud itu kepada sifat di segi tasammuh, di segi majaz. Maka disinilah terjadi majaz lafzi yang alaqahnya untuk musyabahah. Majaz erat tagawakun roh dalam kelompok wujud, roh dalam kelompok sifat. Pada hakikat jihzat man hubungan jihdah musyabahah na wajah keserupaan menawa cara kita sama, cara gepegat majaz. Dan sungguh gepemajat oleh Syekh dalam menghitungnya wujud akan sifat, karena bahawa sungguh sifat itu yang lebih. Menurut Abu Hasan al-Ash'ari, sesuatu dapat dikatakan sifat apabila dia itu sesuatu yang lebih daripada zat. Sedangkan wujud hanya lebih, maka hanya takun sifat. Man pakai bancara terhitung kepada sifat, menawa cara. Dan bermula wajah tasamuh itu bahwa sungguh engkau katakan bermula zat Allah itu mawjudah,
maka bersifat ianya zat Allah akannya dan bersifat akannya mawjudah akannya zat Allah pada lafaz. Menawa sebagaimana nya bagaimana mufhum, sebagaimana dia takun Allahu alimun, maka dia takun pula Allahu mawjudun. Allah itu yang berilmu. Dia takun Allah mawjudun, Allah itu yang dimawujudkan. Sebagaimana wa takun Allahu alimun, alimun kan padahal keadaan, tapi bisa dikelompokkan menjadi sifat. Begitu pula mawjudun yang dasarnya keadaan, berarti bisa pula dikelompokkan kepada sifat. Sebagaimana alimun lam kun kalimat pertama tapuruh ke sifat, maka rat sagawakeun Allahu mawjudun, mawjudun yang tapuruh dia laju ke sifat. Maka arat sagaw majat, apa majat? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gehitung wujud kepada sifat erat sagawa majat lafzi. Artinya erat sama-sama jid takun sebagaimana Allahu alimun, jid citakun Allahu mawjudun. Alimun jid tahitung ke sifat, berarti mawjudun pula jid tahitung ke sifat. Hana karule. Tema pendapat yang kuat pakai bandegu. Nyan sagaitanyo. Pendapat yang kuat di dalam kepegah. Wa'alam, ketahui olehmu annal wajiba 'alal mukallafi al-imanu biwujudihi ta'ala wa la yajibu 'alaihi i'tiqadu kaunil wujudi 'ainan aw ghaira aw bi sifatihi wa la yajibu 'alaihi i'tiqadu kaunihi 'ainat dzati aw ghairihi. Ketahui olehmu bahawa sungguh yang wajib di atas orang mukallaf, arti mukallaf balik dan makai, itu beriman dengan adanya Allah Ta'ala, dan tidak wajib di atasnya oleh beriktikad keadaannya wujud itu in atau bukan in atau itu sifat, dan tidak wajib atasnya oleh beriktikad keadaannya wujud itu zat ataupun bukan zat. Yang wajib kegetanya watengku tayakini dengan sepenuh hati Allah itu benar-benar ada. Enan takai manujud tuku putih putat hana wajib. Hana wajib kegetanya tayakini puku sifat wujudnya atau zat hana wajib. Hoya idai dang kasih sifat kakon. Yang wajib Allah itu wajib enan kabi. Wallahu a'lam bisawab. Hana pura panjang reneng lam tu. Putan nama masalah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk salah satu ulama yang pernah mengalami kitab yang namanya Ibnu Taimiyah. Beliau pernah berkata bahwa saya dianggap mati seperti Allah dulu, dan saya turun di mati seperti Allah dulu. Ini mohon penjelasan pada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham wujudiyah menurut keyakinan kita ahli sunnah itu merupakan bahagian daripada paham yang sesat, karena terjadi ittihad dan hulul, menyatu antara diri makhluk dengan diri Allah. Artinya pada makhluk ada sifat Allah, pada makhluk ada kekuasaan Allah, ataupun pemahaman makhluk ini adalah jelmaan daripada sifat-sifatnya Allah. Itu terjadi ittihad dan hulul. Ketika terjadi ittihad dan hulul, maka menyatulah antara makhluk dengan Allah. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Kenapa demikian? Karena pada makhluk sudah berada bagian daripada sifatnya Allah. Ketika ada bagian daripada sifatnya Allah, berarti dia itu bahagian daripada Tuhan. Sesat. Maka pemahaman Ibnu Taimiyah sesat. Seperti pemahaman kaum Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini adanya sifat ma'ani, tapi mereka meyakini adanya sifat maknawiyah.
kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, hana menurut kaum Mu'tazilah. Allah itu kadirun dengan zatnya, Allah itu muridun dengan zatnya, Allah itu alimun dengan zatnya. Kenapa tidak bisa dikatakan mereka itu kafir? Dikarenakan ketika mereka menafikan sifat ma'ani, mereka tidak mengisbatkan lawannya, tapi sesat. Menyetekedi Mu'tazilah diitikad hana kudrah, yang na putrasid, lemah, ajdun, murtad. Tapi mereka menafikan sifat ma'ani dan tidak mengisbatkan lawan daripada sifat ma'ani. Cuma ipegah sagai hana sifat ma'ani ba Allah, yang na sifat ma'nawiyah. Maka sesat kelompok tersebut, tapi tidak kafir. Jadi pemahaman i'tikad wujudiyah itu sesat, menyesatkan, karena menyalahi dengan kaedah-kaedah yang sebenarnya, termasuk kaedah logika hai trimong lamakai. Menyatu antara makhluk dengan Allah, maka akai pasti akan itrimong menyatu antara anak dengan ayah. Ayah nyan bahagian daripada anak, anak nyan bahagian daripada ayah. Berarti ayah je takkan anak, anak je takkan ayah, cukup pah ya. Nah, menyelam perkara makhluk mentang membingungkan dan tidak mungkin terjadi, begitu pula kaitan dengan makhluk dengan Allah, lebih mustahil, tidak mungkin terjadi. Maka terjadi ittihad dan hulul itu mustahil. Maka wujudiyah sesat, menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, la ilah, silakan. Waalaikumsalam. Yang kehinan mengatamat mip ya. Kalau tadi seperti Ibu sampaikan, wujud tidak bisa kita katakan 100% ada dan tidak bisa kita katakan 100% tidak. Bukan tidak bisa dikatakan 100% ada. Ada 100% ada, tetapi tidak sampai kepada makam maujud. Ada 100% ada, bit-bitna dalam kejadian, tetapi han maujud sehingga truk du takalan han. Maka bertegah-tegah cara pegah. Jadi sifat subuti, satu sifat yang berada pada tengah-tengah antara maujud dengan adam. Bit-bitna dalam kejadian, bit-bit, tapi hana truk kepada tingkat maujud sehingga bit-bit du takalan. Hana mungkin hana pastina, maka kena bit-bit sehingga truk takalan han truk kenan, ke hana bit-bit sehingga bit-bit hana pikon, tengah-tengah. Nyan bagi ulama yang mengkategorikan wujud itu kepada sifat. Jadi yang jadi masalah kemudian keadaan dibagi dua. Ini kalau ada orang bertanya sama kita, apakah ini berdosa atau kita tanya bagaimana keadaan Allah atau makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keadaan tibahannya kabingung dia. Wujud yang disampaikan wujud di tengah-tengah. Memang kalau kita bilang tidak ada juga nggak bisa kita bilang tidak ada, karena itu ada. Kalau kita bilang tidak ada, itu juga ada. Kemudian kita bagi dua, keadaan ada dua keadaan, mungkin dari ma'ani dengan apa satu lagi? Keadaan maknawiyah dengan subutiyah. Kalau ada orang bertanya bagaimana keadaan Allah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan Allah mentelegesat. Keadaan Allah mentelegesat karena al-awalu wal akhiru, artinya keadaan Allah dari pertama memang telah ada, dan di pertengahannya memang masih ada, dan di akhirnya tidak pernah berakhir dengan tiada. Keadaan Allah sabi-sabi lagi sat keadaan Allah pun kon kana ba tengah pi sabi-sabina, dan tidak pernah berakhir hana, dan tidak pernah berakhir dengan yang keban keadaan Allah. Beda dengan keadaan kita nyawa pun raji hana ba tengah-tengah kana lagi nyawa tengah terasa ujung-ujung ke hana lam tu. Berbeda lam dengan keadaan surga neraka pun hana. Kemudian baru gepuna oleh Allah, waktu kali gepuna Allah menetapkan kepada sabi-sabina, maka di sabi-sabina. Nah yang keadaan sabot tu si pun kon hana ba tengah-tengah pitan ba ujung pihan nyampe keadaan pu keadaan mustahil. Maka keadaan yang mustahil pun hana jino pitan ujung hana cid, memang pun kon tikatan.
Makanya berbicara keadaan ada dengan tidak ada, diri berbicara keadaan itu. Maka wujud itu keadaan. Ketika kita berbicara satu keadaan itu tergolong kepada sifat apa? Sifat subutiyah. Keadaan itu tergolong kepada bagian sifat subutiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah? Sifat yang letaknya di tengah-tengah antara maujud dengan adam. Dia tidak naik kepada peringkat maujud 100% sehingga dapat dilihat, dan dia pun tidak akan turun kepada derajat adam sehingga tidak ada sama sekali. Itu diri keadaan tersebut. Nyo kan berbicara ke zat Allah, berbicara kepada diri sifat. Ketika kita katakan wujud itu adalah sifat apa dia? Nyo hanya berbicara ke zat Allah, diri wujud, menyata pegah wujudnya sifat ji pu sifat ahwal apa? Ahwal subuti. Menya ahwal subuti berarti neduk ji bat tengah-tengah. Kena 100% hingga duh takalan hantrok, ke itron 100% hana sama sekali pikon. Bat tengah-tengah. Nyan menya ahwal subuti. Tiban bat tengah-tengah. Nyan kelaganyan karena ga akui leganyan ahwal subuti. Sebab menyata pegah wujudnya wujud itu wujud. Bagaimana wujud itu wujud? Wujud tersebut sampai kepada tingkat maujud, bit-bit dih takalan. Yang maujud itu juga wujud. Menyewujudnya ima sifat dengan wujud. Sifat yang ima sifat wujudnya itulah sifat wujud akan ima sifat lam dengan sifat wujud. Sifatnya pasti akan ima sifat lam dengan sifat wujud. Sifatnya lam akan ima sifat lam dengan sifat wujud. Ujung buat hana habis-habis wujud. Yang dinamakan dengan tasalsul tidak berakhir. Maka mustahil. Dan tidak bisa pula dikatakan wujud itu kepada Adam, karena makna wujud ada, makna Adam dia. Apabila wujud bersifat dengan Adam, maka bersifatlah dua yang berlawanan, sama bandingan seperti bersifat panjang dengan pendek. Mustahil. Hai petih liakai na imu sifat dengan hana petih liakai na tapi imu sifat dengan hana keruah tapi lemia petih kerah imu tipu dengan minyak trawa imu tipu dengan dua peteh panjang imu tipu dengan peteh lah kai hai peteh karena panjang pasti imu tipu dengan panjang, maka dia kun panjang. Munya panjang imu tipu dengan berarti kan panjang. Nah, hana imu tipu dengan hana imu tipu dengan ana pecit nanya imu tipu dengan pada kharik, tapi hantruk bak makam maujud 100% sehingga ada takalan letaknya bak tengah-tengah, kena 100% pikon ke hana 100% pikon bak tengah-tengah. Nyo bagi saw bagi yang mengelompokkan wujud itu termasuk kepada tapi bagi Asy'ari wujud itu bukan sifat, tapi wujud itu adalah zat. Menyewujud itu adalah zat, dah wujud itulah zat Allah. Kabeh perkara. Man pun cerita dengan Imam Asy'ari kepegah wujud sebagai sifat, tinjauan bukan hakikatnya, majatnya. Gepuruh wujudnya ke sifat rasa gawa majat. Sebagaimana jetakeun Allah alimun, jetakeun pula Allah maujudun. Alimun gepuruh ke sifat, maujudun sifat jid. Arat tagaw lapat tagay gepuruh ji dalam kategori sifat yang hakikat bukan sifat. Namuhonyo banasir namuho konyo kamnya namuho namuwa sabaknya berat berat maka di posiblah pada piu berat becut tauhid nyo memang kabrat nunggu nyo karena kita nyo kan tengah taburno tauhid hudi sebenarnya buat di dayah dia kifayatul awam ikutanya wan negeri nyon pontan dan negeri nyon 7 dah grup. Jadi memang sikap menanti pada pegawai teman menyetatun lomba kifayatul awam seolah-olah tatun batika, sedangkan katanya ka murid mahasiswa ka cocok le. Makanya apa jual lepuh hanya mama juile. Ka bereh ya putra le elam tiba-tiba le elam memang berat tiba putra le elam. Jadi yang wajib menonton garis bawahi nyawa buat nyawa ke mupom yakin lon mupom naku ke pegahnya memang hanjut yakin menya mupom sebab tadi ngagak pegah semangat kan tapi tahu-tahu enggak tahu dibilangnya pasti tang dia tapi hanya pegah tu kan kamera tahu-tahu enggak tahu dibilang kajian hanya masalah yang penting mupom cuma garis bawahi
le getanyo hana wajib ta i'tiqad wujud nyan sifat atau zat. Yang wajib ta i'tiqad Allah itu nan mendang. Nyan wajib. Allah ada. Adanya sifat pudat nya be katanya li kajah ora ko juga de. Kamera. Ka silakan aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujud Allahnya jadi iman menunjukkan tiga sifat, sedangkan wujud Allahnya zat Allahnya hanya sifat dan sifat, sedangkan wujud iman menjadi menunjukkan sifat yang selalu menurut Abu Hasan Al-Asy'ari wujud kan sifat. Wujud adalah diri zat Allah. Apa itu wujud? Itulah diri zat Allah. Menyatadang ada pendapat tersebut golom gemaksudkan wujud kepada majaz, maka menurut Imam Asy'ari menyatadang ohnan. Berarti menurut Imam Asy'ari wujud hanaruh ke sifat. Menurut Imam Asy'ari wujud hanaruh kepada bagian sifat. Kemudian Imam Asy'ari bertasamuh, mengelompokkan wujud secara majaz, bukan hakikat. Arti majaz memasukkan sesuatu bukan pada tempatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nyan majaz geun. Ka pakiban getasamuh li Imam Asy'ari, li Abu Hasan Al-Asy'ari sebagaimana jitakeun Allahu alimun, Allah itu yang alim. Pada hakikatnya alim itu bukan sifat, karena yang dimaksud dengan sifat sesuatu yang lebih daripada zat. Alimun hana lebih dari zat. Yang lebih dari zat ilmu, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, nyawa yang lebih dari zat. Sedangkan alimun hana lebih dari zat, bahkan menatan bak zat. Karena kun alimun ke zat, kegelantawan nak pegah bahawa bak zat kai dua ilmu. Lagi tak kun yang panjang, kegelantawan nak pegah bahawa bak zat bibit kai dua panjang. Yang panjang kon sifat berarti, yang sifat dah panjang. Pakan panjangnya roh ke sifat, karena yang lebih daripada zat yang kepanjang. Yang panjang yang cuma nak pegah bahawa bibit panjang kai dua badat. Begitulah perbandingan. Sebagaimana maknawiyah itu hakikat bukan sifat, tapi bisa digolongkan kepada sifat dari segi mengucapnya. Allahu alimun, Allah itu yang alim. Sebagaimana alimun bisa dikelompokkan kepada sifat dari ucap, maka maujudun bisa pula dikelompokkan kepada sifat di segi mengucapkannya. Allahu maujudun, Allah itu benar-benar ada, karena maujudun merupakan isim maf'ul daripada wujud. Alimun isim fa'il daripada ilmu. Nah, maka sebagaimana alimun kejadian bisa dikelompokkan kepada sifat, maujudun kejadian itu pun bisa pula dikelompokkan kepada walau hakikat bukan sifat. Yang dia ke masalah putra. Yang dia ke masalah ilmu tuku mandum masalahnya kabrat tu. Yang dia ke masalah hanam form. Ya hanam form 4 BO benda. Bokah nyola ulang bercutuknya mangan. Wujud sebahagian ulama ahli sunnah gepuruh je ke sifat. Sebahagian tu wujudnya hana gehitung ke sifat, tapi wujudnya adalah diri zat. Di antara ulama yang berpendapat wujudnya sifat itulah Imam Razi. Yang berpendapat wujudnya konsifat tapi diri zat itulah Abu Hasan Al-Asy'ari. Menurut Imam Razi wujudnya sifat, tapi kan lagi sifat ma'ani. Menyesifat ma'ani langsung idu ba'zat dan menyakan bibit. Menyatekedi bak makhluk mesra kan tabanding bibi lagi bak Allah. Menyatabanding dengan makhluk watatakan sifat meri nedu yang lain bak zat. Menyagakan nedu yang lain bak zat berarti sifatnya sesuatu yang lebih daripada zat. Putih
putihkan zat. Pakankan zat karena diri zat kan putih. Putihnya ni dua kedudau. Berarti putihnya sesuatu yang lebih dari zat. Kerahkan zat. Pakan kerahnya kedudau. Berarti kerahnya sesuatu yang lebih dari zat. Walau zat dengan sifat hanya terpisah. Walau je lain bab, tetapi payah teringat putra zat sesuatu tempat berdiri sifat, putra sifat sesuatu yang lebih dari zatnya nilai. Putra zat sesuatu tempat berdirinya sifat, putra sifat sesuatu yang lebih daripada zat. Maka yang lebih daripada zat cuma ma'ani, cuma sifat-sifat ma'ani yang lebih daripada zat, menyebab makhluk kerah, panjang, bulat, yang ma'ani. Memang bit-bit lebih dari zat. Andai kata Allah membuka hijab kepada kita, kita bisa melihat bagaimana bentuk keras. Dia tak kalah. Bagaimana bentuk panjang yang sebenarnya? Itanya hendak takalan bentuk panjang. Yang dia takalan putra. Zat yang kaidu sifat panjang. Artinya, wateka menyatu zat dengan sifat. Zat menteng hendak tahu, sifat menteng hendak takalan. Kemudian ma'nawiyah itu sifat, hakikatnya dia itu bukan sifat. Karena ma'nawiyah itu adalah satu keadaan. Maknawiyah itu satu keadaan. Aliman nak pegah keadaan zat kaidu sifat ilmai. Muridun nak pegah keadaan zat kaidu sifat iradah. Qadirun tak nak pegah keadaan zat kaidu sifat kudrah. Berarti keadaan. Sebagaimana keadaan maknawiyah dapat dikategorikan kepada sifat, begitu pula keadaan nafsiyah yang termasuk kepada keadaan nafsiyah